Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah malam, kita akan membahas tentang satu akhlak, adab yang banyak dilupakan anak-anak muda di zaman sekarang. Padahal akhlak ini paling dijunjung oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga Rasul mentarbiyah kepada para sahabatnya dengan akhlak ini. Akhlak apa itu? Menghormati, menghargai dan memuliakan orang yang jauh lebih tua dibandingkan kita dari segi usia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan mengisahkan beberapa kisah yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Rabi'atul Aslami. Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu an. Beliau banyak membantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah kepada Rabi'ah al-Aslami sebidang tanah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan hadiah sebidang tanah kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Suatu ketika, namanya manusia, baik Rabi'ah al-Aslami ataupun Abu Bakar, terjadi cekcok dan perselisihan gara-gara satu pokok kurma yang tumbuh di perbatasan di antara dua kebun keduanya. Maka Rabi'ah al-Aslami mengatakan bahwa pokok kurma itu adalah bagian daripada kebunku. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan tidak. Bal hiya fi haiti wa bustani. Bahkan pokok kurma itu adalah bagian daripada kebunku. Akhirnya kemudian cekcoklah dua manusia mulia ini sampai akhirnya asra'a fiyya Abu Bakrin bi kalimatin karihtuha. Kata Rabi'ah al-Aslami, tiba-tiba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tergesa-gesa mengucapkan kalimat yang aku tidak suka mendengarnya. Menyadari kesalahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia telah mengucapkan sesuatu yang dibenci, yang tidak suka didengar oleh Rabi'ah al-Aslami. Maka Abu Bakar minta maaf. Bahkan Abu Bakar mengatakan, kulli kalimah mislaha. Katakan kepadaku kalimat yang seperti yang aku katakan kepadamu. Anggap saja ini sebagai qisas balasan, supaya kita impas. Akan tetapi Rabi'ah al-Aslami mengatakan, wallahi la aqulu, demi Allah aku tidak akan mengucapkan kalimat yang sama yang kau ucapkan kepadaku. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memaksa dan mengatakan, kul, katakan, au la ukhbiranna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atau saya habarkan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rabi'ah tetap mengatakan, wallahi la aqul, saya tidak akan mengucapkan kalimat itu. Akhirnya Rabi'ah pun meninggalkan Abu Bakar dan pergi menuju kaumnya, sementara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kemudian juga pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di tengah jalan, Rabi'ah ini berjumpa dengan salah satu kaumnya. Maka bertanya kepada Rabi'ah, karena juga melihat kondisinya murung, seolah-olah ada masalah. Maka orang ini mengatakan, malaka ya Rabi'ah, ada apa engkau wahai Rabi'ah?
Maka Rabi'ah kemudian menceritakan, ikhtalaftu ana ma Abi Bakrin, aku tadi berselisih dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an soal pokok kurma. Kata Abu Bakar itu bagian dirinya, kata aku ini bagian diriku, sampai dia mengucapkan kalimat yang aku tidak suka. Maka menyadari kesalahannya, Abu Bakar mengatakan, katakan kalimat yang sama. Aku katakan aku tidak mau. Tiba-tiba dia mengatakan, kalau kau tidak mau, kulaporkan kepada Nabi SAW. Aku pun enggan dan aku pun pergi. Maka orang ini takjub dengan sikap Abu Bakar. Dia telah mengucapkan kalimat yang tidak disukai Rabi'ah. Tiba-tiba Abu Bakar mengatakan, kalau begitu ucapkan yang sama, kalau tidak kulaporkan kepada Nabi SAW. Bukankah itu perkara yang baik? Tetapi lihat jawaban Rabi'ah al-Aslami ini. Dia mengatakan, ama alimtum, tidakkah kalian tahu, anna Aba Bakrin huwa sahibu Rasulillah SAW, thaniyas nain idhuma fil ghar, wa huwa dhu syaibatil muslimin. Tahu enggak siapa Abu Bakar? Dia adalah teman Nabi. Dia orang yang nomor 2 ketika Rasul berada di gua saat hijrah. Dan yang paling penting, dia adalah orang tua bagi kaum muslimin. Dia orang tua bagi kaum muslimin. Coba Anda bayangkan, kalau seandainya aku mencela Abu Bakar sebagaimana Abu Bakar mencela diriku, kemudian Abu Bakar melaporkan hal itu kepada Rasul, kemudian Rasul marah disebabkan aku mengucapkan sesuatu kepada Abu Bakar, dan Allah pun marah disebabkan Rasul marah kepadaku. Hancurlah Rabi'ah, kata Rabi'ah. Akhirnya kemudian Rabi'ah mengatakan, ilaika anni, pergi kau dari sini, jangan kau kompori diriku, itu maksudnya. Akhirnya kemudian Rabi'ah pun berangkat menemui Nabi SAW. Rupanya di situ sudah ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Maka Rasul mengatakan, malaka ya Rabi'ah, ada apa engkau hai Rabi'ah? Maka Rabi'ah menceritakan, ya Rasulullah, aku berselisih pendapat dengan Abu Bakar soal satu pokok kurma. Kata Abu Bakar, dia bagian tanahnya, kataku itu bagian tanahku. Kemudian Abu Bakar mengucapkan kalimat yang aku tidak suka. Kemudian dia maksa aku mengucapkan yang sama. Kemudian aku katakan, demi Allah, aku tidak mau. Tapi dia mengatakan, aku akan laporkan diriku kepada engkau wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, sikapmu wahai Rabi'ah, ahsanta. Ahsanta ya Rabi'ah, engkau telah mengambil sikap yang baik. Qul li Abi Bakrin ya Rabi'ah, ghafarallahu lak. Ghafarallahu lak. Sekarang kau katakan kepada Abu Bakar mumpung ada di depanmu, semoga Allah mengampuni dosamu, semoga Allah mengampuni dosamu. Tiba-tiba Abu Bakar bangkit sambil menangis, kemudian pergi meninggalkan Nabi SAW. Lihat, begitulah para sahabat. Bagaimana Rabi'ah al-Aslami tidak mau menjawab kalimat yang dilontarkan Abu Bakar kepadanya. Alasannya karena Abu Bakar selain daripada sahibnya Nabi, kemudian juga orang nomor 2 dalam gua saat hijrah, tapi lebih daripada itu, kata dia, li'annahu syaibatul muslimin, karena dia orang tua bagi kaum muslimin. Dia hargai itu, ya. Jadi Rabi'ah al-Aslami menghargai, karena Abu Bakar ini orang tua. Coba bayangkan betapa banyak di antara kita yang tidak peduli apakah di depan kita ini orang tua, orang yang jauh di antara usianya. Di antara kita terkadang kita melontarkan kalimat yang menyakiti, cacian, makian, terkadang direndahkan di depan naudzubillah. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika didatangkan kepadanya Abu Quhafah. Anda tahu siapa Abu Quhafah? Ayahanda Abu Bakar. Ketika terjadi Fathu Mekah, ayahanda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang terakhir masuk Islam dari keluarga Abu Bakar. Sudah tua, sudah beruban, sudah buta. Dipapah oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menemui Nabi SAW untuk membaiat Rasul dan masuk Islam. Ketika keduanya sudah berhadapan dengan Nabi SAW, Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, lau aqrarta fi baitihi, kalau seandainya engkau ya Abu Bakar, biarkan orang tuamu ini berada di rumahnya, biar saya yang datang kepadanya, biar saya yang datang kepadanya. Tidak perlu kau papa ayahmu sampai ke tempat sini, aku yang datang kepadamu. Maka Abu Bakar mengatakan, tidak ya Rasulullah, anta ahaq an yu'ta, kau lebih berhak untuk didatangi. Maka Nabi SAW mengatakan ketika melihat Abu Quhafah, rambutnya
penuh dengan uban, sudah tua, buta. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidakkah kau robah rambut orang tua Abu Quhafah itu? Warnai, tetapi jangan mewarnai warna hitam. Lihat bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada Abu Bakar, kenapa kau papa orang tua yang sudah tua, yang sudah buta kemari? Aku yang datang. Ini Rasul menghargai. Menghargai Abu Quhafah karena usianya jauh di atas dia. Kemudian sampai memperhatikan badan Abu Quhafah, sampai Rasul mengatakan, tidak kau robah itu rambutnya, kau semir biar nampak muda. Ya. Lihat bagaimana muamalah Nabi SAW kepada orang tua yang sekarang terkadang sudah hilang, ya kan? Di tengah-tengah kaum muslimin, anak muda menghargai orang tua itu kayaknya sudah punah. Padahal adab itu 2/3 Islam. Akhlak itu 2/3 Islam, kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majelisnya, ada orang tua yang sudah tua ingin hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat-sahabat yang muda ini sedang fokus kepada Rasul, mereka tidak peduli dengan orang tua yang masuk ke majelis itu dan telat untuk memberikan jalan ataupun tempat duduk bagi orang tua itu. Malah mereka keasikan memandang Rasul, mendengarkan kajian Nabi SAW tanpa mengindahkan orang tua yang baru datang yang ingin duduk di majelis Nabi. Maka Nabi SAW tiba-tiba pandangannya memandang kepada orang tua, seolah-olah marah kepada para sahabatnya. Ini ada orang tua, kenapa tidak diberi jalan? Kenapa tidak diberi tempat duduk? Maka Rasul langsung merubah temanya dan mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Kata Rasul, bukan termasuk umatku orang yang tidak sayang dengan yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Makanya Nabi SAW bersabda, inna min ijlalillah iqrama di syaibatil muslim. Sesungguhnya salah satu Anda memuliakan Allah ada dengan cara memuliakan orang tua kaum muslimin. Maka beruntunglah kalau seandainya di rumah Anda ada orang tua. Kalau seandainya di sekitar Anda masih ada orang tua. Karena sesungguhnya Nabi SAW mengatakan, al-barakatu fi akabirikum. Berkah itu ada pada orang yang sudah tua di antara kalian. Kenapa demikian? Orang tua kalau dia saleh atau dia salehah, maka mereka orang-orang yang sudah lebih dulu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dulu salat dibandingkan kita. Lebih dulu puasa dibandingkan kita. Lebih dulu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dibandingkan kita. Lebih dulu ketaatannya kepada Allah dibandingkan kita. Boleh jadi mereka sudah salat, zakat, puasa sementara kita belum lahir. Mereka menjangkau kebaikannya. Hargai mereka. Jangan kemudian Anda mencelanya, merendahkannya. Walaupun itu bukan orang tua Anda. Tapi Islam mengajarkan kita menghormati orang yang lebih tua dibandingkan kita. Apalagi kalau usia mereka sudah terlampau tua, sudah sering sakit-sakitan, terkadang sudah boleh jadi dekat dengan ajalnya, maka kita harus lebih lembut lagi kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai-sampai suatu ketika ada kasus Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an telat salat fajar. Alasannya karena kalau dia awal datang pun imam terlampau panjang membaca Al-Quran, sehingga terkadang ada sebagian sahabat yang punya hajat keperluan terganggu dengan panjangnya bacaan imam itu. Maka Nabi SAW mendengar alasan Abu Mas'ud Al-Ansari ini, kenapa dia telah sholat fajar, dikarenakan imamnya terlampau panjang membaca Quran. Maka Nabi SAW tidak enak hati. Langsung besoknya kemudian mengumpulkan manusia, naik ke atas mimbar dan mengatakan, inna fikum munaffirin. Inna fikum munaffirin. Di antara kalian ada orang yang membuat lari. Di antara kalian ada orang yang membuat lari. Kemudian kata Nabi SAW, idza shalla ahadukum falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian salat dan menjadi imam, ringankan bacaannya.
Kemudian Rasul mengatakan, wa inna fihim kabir, karena boleh jadi di belakang kalian itu ada orang tua. As-saghir, ada anak-anak. Al-dhaif, ada orang yang lemah. Wadal hajah, atau orang yang punya kebutuhan. Orang tua beda dengan kita. Kita mungkin bisa berdiri berjam-jam di depan imam dengan bacaan yang panjang. Tapi betapa banyak orang tua yang tidak sanggup. Dengan banyaknya penyakit yang terkumpul di badannya. Lelahnya dia, faktor usianya dia. Sehingga terkadang dia tidak sanggup berdiri lama. Lihat bagaimana Nabi SAW sampai kepada urusan sholat pun perhatikan orang tua. Ya, dan di sini menunjukkan bahwa kita disuruh untuk menghormati orang tua. Orang yang jauh lebih tua dibandingkan kita. Jangan sampai kemudian kita merendahkannya, menghinanya. Terkadang mengangkat suaranya, terkadang membentaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini terjadi kepada orang yang jauh lebih besar, lebih tua di antara kita. Islam mengajarkan di antara akhlak yang sangat mulia adalah hormati orang yang usianya jauh di atas kita. Begitulah Islam. Sempurnanya Islam. Bahkan kalau seandainya ada dua imam, sama-sama banyak hafalannya, tapi yang satu muda, yang satu tua, kata Nabi SAW, idza shalla ahadukum falyummukum akbaruhum. Falyummukum akbarukum. Kalau salah seorang di antara kalian salat, maka ambillah yang paling tua di antara kalian. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan supaya kita menghormati orang tua. Bahkan Nabi SAW ketika bersiwak, kemudian dia hendak memberikan siwak itu kepada orang yang sebelah kanannya, tiba-tiba Allah mewahyukan kepadanya, kabir, kabir, kabir. Artinya, dahulukan orang tua, dahulukan orang tua, dahulukan orang tua. Lihat, Nabi ditarbiyah oleh Allah. Dan Rasul mentarbiyah para sahabatnya agar menghormati orang tua. Orang yang jauh di atas kita usianya. Begitulah akhlak Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita tetap hormat, menghargai orang yang jauh usianya di atas kita. Inilah kesempurnaan Islam. Dan inilah bentuk bagaimana Islam itu indah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.